dia punya satu program Bang, untuk membelajarkan mitra kita. Mitra, jadi bukan karyawan internal, tapi mitra, jadi eksternal yang berhubungan sama bisnis gitu. Itu dia bikin konten pembelajarannya, video Bang, tapi ceritanya horor. Oh. Halo para pembelajar, selamat datang kembali di Learning Talk, persembahan dari Garis Edukasi. Make learning fun again. Oke, Bang Angga. Gimana Bang? Apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Nih, bahas apa nih? Saya mau ngobrol lagi nih masalah kemana seperti di pembahasan sebelumnya, ada namanya budaya belajar nih. Budaya belajar, betul. Ya, gimana kita membangun budaya belajar khususnya di kalangan karyawan yang sibuk-sibuk di perusahaan gitu Bang. Mungkin kalau kita mau membudayakan kegiatan belajar di kampus, sekolah, memang kan tugas mereka itu gitu. Mereka ada di sana untuk belajar. Tapi tantangannya kalau kita mau membangun budaya belajar di perusahaan gitu. Bagaimana membiasakan karyawan tuh emang mau terus mengupgrade dirinya, menambah pengetahuannya untuk belajar gitu. Karena kalau kita lihat sebagai provider, sebagai vendor ya, kita suka lihat kan di LMS perusahaan gitu. Dashboard ya? Iya, dashboard. Nah itu bahkan kalau kita cek di leaderboard nih, yang ibaratnya orang yang paling banyak mengakses LMS. Peringkat 1 di leaderboard. Peringkat 1 gitu, leaderboard gitu ya. Ini orang banyak banget mengakses materi. Pas kita lihat learning progress itu juga sedikit-sedikit gitu. Masih dikit, yang paling peringkat 1 masih sedikit gitu. Itu udah paling top padahal dia. Nggak kebayang kalau kita lihat lagi tuh progresnya karyawan lain yang banyak yang lain gitu. Apalagi yang job desk-nya yang lebih banyak ke operasional tuh. Betul. Nah itu gimana tuh? Apakah ada strategi khusus atau mungkin yang pernah diterapin Bang Angga di perusahaan-perusahaan yang pernah jadi klien atau juga sempat kerja di sana gitu mungkin? Paling ini berdasarkan pengalaman kali ya Bang ya. Berdasarkan pengalaman ketika saya pernah ada di dalam korporasi gitu. Karena kalau misalkan ketika jadi konsultan itu kan kita skupnya kan sebatas ini ya Bang, sebatas dari desain sampai development gitu ya. Untuk bagian campaign agak jarang tuh terlibatnya gitu. Paling kita cuma bisa melakukan campaign di desain konten dan sebagainya gitu. Nah, terkait budaya perusahaan gitu ya Bang ya. Budaya belajar. Yang pertama, kalau pengalaman saya gitu, saya pernah di beberapa korporasi gitu, mulai dari korporasi retail terbesar di Indonesia gitu, sampai startup gitu Bang ya. Ini beda-beda nih karakteristiknya. Tapi ada satu kesamaan Bang, soal belajar gitu ya. Soal belajar yang paling pertama kalau menurut saya, secara pengalaman saya gitu, yang paling penting tetap masih ada di peran stakeholder Bang. Oh gitu. Masih belum ketemu gitu ya, ada di satu tempat yang budaya belajarnya otomatis gitu, automation terbangun tanpa peran stakeholder. Gitu. Jadi maksudnya di sini adalah adanya kebijakan gitu, Bang. Kebijakan karena rata-rata manusia gitu Bang ya, itu akan bergerak ketika ada reward dan punishment. Nah, kita bisa lihat di konten yang Instagram Garis juga kali ini sempat bahas tuh. Bahwa ketika dia mau bikin training disuruh manajemen gitu, atau ini arahan manajemen gitu, jadi masih ditakut-takutin gitu. Nah, jadi kalau bahasa halusnya adalah ada peran stakeholder. Stakeholder di sini bisa berupa, nah ini pertanyaannya, sejauh mana nih peran stakeholdernya gitu Bang. Yang pertama bisa dengan reward dan punishment tadi. Artinya bisa dengan metode misalkan ada jam belajar wajib gitu Bang. Jadi setiap karyawan dalam 1 tahun dia harus menyelesaikan sejumlah jam tertentu. Jadi dia setahun harus 10 jam belajar, entah itu online, entah itu offline, bebas gitu. Nanti ada itu kewajiban gitu ya. Nanti ada reward misalkan, karyawan yang paling banyak belajarnya dapat apa misalkan. Nanti soal toolsnya banyak, bisa entah secara offline atau secara dimasukkan ke sistem di LMS dengan batch dan segala macam, itu masalah teknis. Tapi ada reward dan punishment-nya. Rata-rata Bang di organisasi yang saya temui banyak yang menerapkan kayak gini. Dia tidak bisa naik jabatan kalau dia belum menyelesaikan pelatihan apa gitu. Nah, yang paling rendahnya kayak gitu tuh level itu. Jadi nanti dia akan terpaksa tuh baru harus ikut pelatihan nih karena dia mau promosi atau segala macam gitu. Sejauh ini di beberapa perusahaan masih itu yang paling efektif Bang. Peran stakeholder.
Stakeholder dalam artian membuat sebuah aturan, sebuah sistem sehingga orang terpaksa belajar. Karena kan prinsipnya gitu ya Bang, terpaksa, bisa, dan biasa gitu. Jadi dipaksa dulu memang di awalnya. Dipaksa salah satu dengan dibuat sistem. Dia tidak bisa promosi kalau tidak belajar. Setiap orang harus menyelesaikan beberapa jam training gitu dalam 1 tahun. Nanti ada reward dan lainnya gitu. Itu yang pertama Bang. Nah itu kalau kita bicara reward dan punishment ya, ya mungkin bisa buat inspirasi juga buat teman-teman di kalangan HR atau mungkin sekarang istilahnya L&D ya, Learning and Development. L&D itu kalau boleh sharing gitu ya, mungkin yang pernah diterapkan nih, kita bicara kalau di garis ini kita bicara real world-nya aja nih, di lapangannya kayak gimana nih gitu. Bentuk reward dan punishment seperti apa yang paling ekstrim pernah dicoba gitu dan ternyata itu works gitu, bisa diterapin. Apakah harus benar-benar ada potong gaji misalnya, atau kalaupun reward misalnya dia dapat door prize mungkin barang gitu, apa mungkin ada nggak yang menarik gitu? Secara pengalaman yang menurut saya menarik ketika saya pernah di satu perusahaan startup Bang, satu perusahaan startup. Di sana ada sedikit karakteristik yang saya temukan berbeda. Secara proses pembelajaran gitu ya Bang ya. Kalau misalkan di beberapa perusahaan sebelumnya reward dan punishment ini seolah-olah memaksa gitu ya Bang. Seolah tangan besi gitu. Ibaratnya lu harus ikut training ini. Otoriter gitu. Ini wajib gitu. Ini wajib. Jadi kayak posisinya adalah ini karyawan, ini tim training gitu. Yang ibaratnya lu harus ikut nih, lu akan gue pintarkan gitu. Nah, tapi di pengalaman saya di salah satu perusahaan startup Bang, peran stakeholder-nya sesimpel, ini ada campaign wajib, semua harus ikut. Diwajibkan aja, tapi delegasinya atau eskalasi ke bawahnya itu rapi tuh Bang. Jadi memang instruksinya tuh dari atas, dari top manajemen turun ke bagian-bagian kecilnya, ke level paling kecil departemen gitu ya, itu masuk. Jadi satu suara. Jadi kompak. Ketika dikatakan wajib, ini semua harus ikut. Jadi tidak semacam kayak nggak ada. Memang ini kampanye gitu. Ini memang isu berarti. Jadi kita memang harus ikut. Jadi kita sama sekali tidak merasa terpaksa gitu Bang untuk mengikuti itu gitu. Itu ada satu ibaratnya bahasa itu. Fenomena kayak gitu yang saya rasakan gitu. Misalkan di startup tadi ya? Startup. Jadi misalnya waktu itu kayak yang saya inget banget tuh campaign soal harassment gitu Bang. Nah itu campaign-nya diwajibkan. Semua harus ikut. Sampai kita menghadirkan pengisinya itu dari eksternal gitu. Bahas tentang harassment gitu misalkan. Nah di situ juga ada topik-topik yang wajib tadi Bang. Tapi bukan yang jadi campaign. Jadi kita misalkan harus belajar tentang SOP gitu Bang. Misalkan kayak apa yang harus kita lakukan sebagai karyawan, nanti apa yang perlu bisa kita sampaikan keluar dan lain-lain, kayak SOP lah gitu ya Bang. Integrity, yang terkait integrity gitu ya. Itu dilakukannya dengan online tuh Bang. Pelatihannya online. Assessment-nya atau evaluasi juga online. Di sistemnya Bang, kalau belum kita selesai, itu akan reminder terus. Reminder ke kita, reminder ke manajer. Diteror pakai email. Sampai nanti cut off di tanggal berapa, misalkan cut off biasanya tuh karena kami startup saya itu ada nggak cuma di Indonesia, nanti cut off-nya itu berdasarkan misalkan terakhir tanggal 10 nih, tapi tanggal 10-nya pakai jam Singapura, headquarter-nya gitu. Jadi pakai jam gitu. Jadi malam nih biasanya tuh rame. Wah, kamu belum nih. Jadi manajer japri Bang, sudah nggak di grup. Kalaupun di grup di mention. Wah enggak, kamu belum selesai nih. Yang mana? Kadang saya nggak sadar kalau saya belum menyelesaikan itu. Tapi karena email sistemnya dibangun, di reminder sampai bos kita di reminder. Notifikasi Bang. Ya. Nah, dan di level manager aware juga sama hal itu. Karena kalau misalkan nanti ada misalkan level staff yang tidak menyelesaikan itu, akan berpengaruh juga di performa dia. Terbangun nih sistemnya Bang. Nggak sampai potong gaji memang, tapi nanti kita punya penilaian kan setiap semester yang bisa jadi itu jadi isu nanti. Isu bahwa wah tim lu nggak pernah belajar nih misalkan gitu. Kayak gitu. Nah itu yang paling ekstrim tadi kalau Bang Bo bilang, yang saya merasa itu di situ.
Mungkin juga kenapa? Karena itu yang paling baru, karena itu perusahaan terakhir saya, Bang. Iya. Kalau misalkan perusahaan sebelumnya mungkin kan jangka waktunya lumayan jauh ya, Bang, 5 atau 7 tahun atau 10 tahun ke belakang. Jadi mungkin dunianya belajarnya juga udah beda tuh. Iya. Kalau yang startup tadi, karena perusahaan terakhir saya yang baru 2 atau 3 tahun ke belakang, itu yang saya rasain, wah kok dia membangun budaya belajar dengan satu sistem yang dibangun, kita sama sekali tidak merasa bahwa itu otoriter tadi. Iya. Gitu. Ada nggak sih kalau kita bicara kebiasaan belajar ya? Ada nggak sih faktor umur gitu? Apakah usia 20-an itu lebih mudah diajak belajar? Oke. Atau ternyata usia 40-an yang lebih mudah gitu? Ada nggak sih faktor umur? Gini, saya harus membedakan nih antara pengalaman di satu tempat sama tempat yang lain gitu ya. Beda-beda berarti? Beda-beda, karena misalkan kayak bicara di satu perusahaan konvensional, yang saya mungkin membantu organize pembelajaran digital di sana sekitar mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, Bang. 9 atau 10 tahun yang lalu. Itu ada perbedaan, Bang. Karyawan-karyawan yang ketika itu muda, itu pasti akan lebih antusias untuk belajar. Okay. Lebih muda dan di level yang lebih bawah. Level job level ya. Makin dia senior, artinya jabatannya makin tinggi. Misalkan dia udah levelnya asisten manajer atau dia sudah manajer, dan bahkan masa kerja dia sudah sangat lama di situ, itu makin susah, Bang. Okay. Ada semacam ego, dia bilang, wah, gue nih nggak perlu training, udah tahu semua hal gitu. Iya. Apalagi yang dia punya jabatan head, lead gitu. Terus tim training ngajarin leadership gitu, itu agak-agak berat. Itu pengalaman yang di konvensional yang mungkin jangka waktunya agak lama dari sekarang. Tapi kalau di startup tadi, saya ngambil lagi contoh startup. Ternyata di startup saya temukan orang-orang yang usianya nggak muda, jauh lah ibarat dari saya gitu. Saya ketika di mungkin usia 30-an gitu, mungkin mereka 40-an bahkan ke atas. Tapi karena environment-nya asik gitu ya, terbangun sebuah sistem kerja yang casual, yang menyenangkan gitu. Nggak ketemu tuh, Bang. Bahkan yang sampai kagum bahwa, wah, ini udah usia segini gitu. Walaupun kalau di startup yang usianya kita bilang tua tuh nggak banyak ya, Bang, persentasenya. Tapi mereka jadi kayak kebawa gitu sama anak-anak yang lebih muda gitu. Berarti lingkungan juga pengaruh ya? Betul. Lingkungan jadi kalau misalkan ada yang bilang teman lingkungan, siapa yang berteman sama kita akan terpengaruh, ya itu buat saya juga terpengaruh di belajar sih, Bang. Oke. Dan itu tetap peran kalau menurut saya bukan karena karyawan sih, Bang, tetap karena stakeholder atau budaya besar yang dibangun di perusahaan itu gitu. Gitu. Jadi auranya emang udah seperti itu gitu. Iya. Itu yang saya rasain. Itu kan berarti ada peran besar dari manajemen ya? Dari manajemen, betul. Terutama yang di level stakeholder ya? Untuk membangun budaya perusahaan. Makanya sekarang kan perusahaan kan semua membuat yang namanya budaya perusahaan gitu kan, Bang. Yang nanti turunan-turunannya adalah mungkin salah satunya adalah program training gitu, yang jadi salah satu implementasinya gitu. Kalau kita selain pakai kekuatan power ya, yang dipaksa gitu ya, Bang. Ada nggak sih kita pendekatan teknologi nih? Kan sekarang nih teknologi udah beragam nih. Ibaratnya kita pesan Gojek gitu, kita dapat notifikasi, bahkan kita bisa tracking delivery-nya gitu. Itu ada nggak sih di tools-tools mungkin di LMS atau mungkin tools yang lain gitu, kita bisa coba adaptasi pakai gitu, sehingga karyawan atau orang-orang di perusahaan itu mau belajar gitu. Betul, dengan sendirinya gitu, yang bisa mendukung untuk proses meningkatkan budaya belajar itu. Yang pertama saya ngomongin toolsnya dulu nih, Bang. Yang tadi saya ceritain tuh, Bang, LMS-nya di tempat startup saya kerja itu yang memaksa tadi di reminder atasannya, manajer saya di reminder, dan manajer saya pasti juga di reminder bahwa ada nih. Nah, itu kan sebuah sistem tuh. Itu tools yang bisa digunakan, itu salah satunya itu. Kalau yang kedua yang menurut saya bisa diadopsi lagi, Bang, bukan soal toolsnya, tapi bagaimana si pengelola pelatihan itu bisa mem-package pelatihannya itu sendiri dengan sesuatu yang relate sama audiensnya, Bang. Oke. Contoh, di tempat startup saya bekerja waktu itu, dia punya satu program, Bang, untuk membelajarkan mitra, jadi bukan karyawan internal, tapi mitra, jadi eksternal yang berhubungan sama bisnis gitu.
itu dia bikin konten pembelajarannya video Bang, tapi ceritanya horor. Oh gitu. Ceritanya konsepnya horor, ada setan-setannya, tapi sebenarnya isinya tentang sesuatu yang berhubungan sama SOP si mitra ini, gitu. Nah di situ mitra-mitra akhirnya pembicaraan di tongkrongannya adalah, wih kapan lagi nih episodenya keluar gitu. Padahal video itu sebenarnya video pembelajaran. Nah itu salah satu yang bisa digunakan gitu. Karena film horor nih konsumsinya tinggi banget ya. Betul. Di Indonesia ya. Dan sangat relate sama demografi atau karakteristik si mitra tadi Bang. Gitu. Jadi perlu bikin sinetron mungkin kali bisa jadi gitu, bisa jadi gitu. Nah, satu fenomena lagi karena perusahaan terakhir saya gitu ya. Saya pernah ngerasain juga selain tadi tools ya, karena dipaksa tadi itu pakai sistemnya Bang. Terus sama proses penyampaiannya yang horor tadi. Satu lagi ternyata ada juga keadaan seorang dengan sadar, dengan rela, dengan ridho gitu ya mengikhlaskan untuk belajar. Karena dia merasa topiknya itu memang dia butuhkan untuk diri dia sendiri atau untuk pekerjaan dia, Bang. Ada impact langsung nih? Ada impact langsung. Contoh, misalkan gini. Waktu itu tugas saya adalah membelajarkan para customer service. Agent-agent customer service. Yang dia setiap hari akan bertemu sama customer. Kalau ada yang komplain, marah-marahnya ke dia dong. Kalau ada yang nanya, langsung ke dia gitu. Di satu sisi, mereka memang dipaksa untuk belajar, Bang. Misalkan ada sebuah program baru nih, saya buatkan kontennya, terus saya deliver ke mereka. Nanti mereka dia diharuskan untuk mengikuti sebuah tes untuk mengukur mereka udah paham atau belum. Tapi sebagian besar yang saya temukan, mereka mengakses itu bukan karena gua harus lulus tesnya, bukan. Karena dia merasa suatu saat dia akan ditanya sama topik itu sama customernya gitu. Jadi dia merasa gue harus tahu gitu. Bahkan sekedar untuk ntar pas lagi nongkrong, di ini sekarang programnya kayak gini ya, dia bisa jawab setidaknya gitu. Itu yang menarik saya. Oh bisa begitu ya, ternyata ada konten yang atau ada sebuah proses pembelajaran di diri seorang karyawan yang dia memang mau akses materi itu karena gue butuh itu gitu. Berarti latar belakangnya kuat ya? Iya. Why-nya tuh kuat. Betul. Ya? Kenapa nih kita harus belajar ini gitu? Terkait sama memang job description dia sehari-hari. Iya. Kalau di luar job description, itu ada, saya juga pernah ketemu Bang, kayak isu Bang. Misalkan, sekarang lagi isu tentang financial freedom dan segala macam itu isunya tuh ya. Tim training kreatif bikin soal ini ada pelatihan atau ada course tentang finansial gitu. Oh iya. Walaupun nggak ada hubungan 100% sama kerjaan dia gitu. Berarti dikaitkan dengan apa yang terjadi saat ini di luar sana gitu ya. Dan itu self development masing-masing gitu. Dia akan belajar tuh. Jadi kalau kayak ada misalnya baru-baru ini apa ya? Korupsi 200 triliun gitu. Mungkin bisa diangkat untuk materi masalah di governance di perusahaan. Betul, gitu ya. integrity misalkan. Nah, itu betul. Jadi kita manfaatin isu di luar untuk mengangkat materi di dalam. Betul, sama kayak yang tadi saya bilang, campaign tentang harassment tadi. Karena isunya besar, diwajibkan semua, tapi orang yang datang ke situ bukan karena diwajibkan. Gue harus tahu nih tentang ini, gimana sih gitu. Kayak gitu sih. Emang kita juga, kalau kita jadi vendor atau provider konten, kita selalu menekankan itu why-nya ya. Betul. Gitu. Jadi nggak langsung pada materi e-learning tuh, materi pembelajaran, nggak langsung ini adalah gitu. Nggak langsung definisi, tapi kenapa sih kita harus belajar ini gitu ya. Makanya harus kuat dulu. Harus kuat. Latar belakangnya. Dan harus bahasanya Gen Z itu harus relate. Relate. Itu kata kunci, itu harus relate. Kalau nggak relate bisa healing nanti. Bisa. Dia nanti kena mental illness. Betul. Berat sih emang kalau untuk di level seperti itu ya. Oke, kalau yang saya tangkap dari membangun budaya belajar ini memang kita harus benar-benar lihat dari kondisi perusahaan ya teman-teman ya. Dan kita harus pintar-pintar melihat juga keadaan lingkungan di perusahaan gitu. Apakah lingkungannya itu mungkin masih kaku, mungkin juga nggak ada faktor influence dari sama karyawan gitu ya. Kalau kita membangun budaya belajar berarti harus membuat lingkungannya pas dulu gitu ya. Betul. Karena penting gitu ya. Kalau mungkin perusahaan lama tadi disebutkan tadi tuh kaku, feodal mungkin ya. Jadi, di tahun itu ya Bang ya? Betul. Di tahun itu ya. Mungkin sistemnya terlalu senioritas. Betul. Jadi banyak kan di divisi top down sekali gitu. Betul. Jadi sampai
yang dari tim HR atau L&D ini mungkin anak-anak baru segen gitu untuk mengajak senior untuk mempelajari sesuatu. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang punya pengalaman ya, punya pengalaman atau mungkin juga punya tips strategi yang bisa diterapkan di pembelajaran, baik itu di perusahaan, di organisasi, lembaga, mungkin juga di kampus, sekolah, mungkin bisa di-share juga nih di kolom komentar video ini ya. Mungkin kita bisa sharing, mudah-mudahan kita bisa membangun budaya belajar di tempat kita menjadi lebih baik gitu ya. Betul Bang. Oke, thank you banget nih Bang Angga. Sama-sama Bang. Kayaknya sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau teman-teman mau baca artikel dari Garis juga ada nih di website Garis. Ada di deskripsi. Iya, garis.co.id. Kunjungin aja website kita. Di situ banyak juga artikel-artikel yang bermanfaat terkait dengan dunia pembelajaran. Betul. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel Garis Edukasi. Make learning fun again.